Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyanti, Magister Kebidanan Profesi Bidan. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Saya selain mengajar pada beberapa mata kuliah dasar di kebidanan, saya juga mengajar mata kuliah terkait dengan praktik kebidanan, yaitu diantaranya adalah mata kuliah asuhan kebidanan holistik Islami. Untuk rancangan pembelajaran mata kuliah ini, yaitu yang pertama, ada mata kuliah yang menjadi prasyarat untuk mengikutinya, diantaranya adalah mahasiswa sudah harus dinyatakan lulus di dalam mata kuliah AIK 1 sampai dengan AIK 3, lalu sudah lulus di dalam mata kuliah asuhan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, sampai dengan mata kuliah kebidanan pada komunitas yang tersebar di dalam semester sebelumnya, baik dari semester 1 maupun semester 5. Untuk mata kuliah asuhan kebidanan holistik Islami ini memiliki 5 SKS, di mana 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat 3 semester 6. Adapun deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan holistik Islami ini, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah kekhasan atau mata kuliah penciri prodi terkait dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan yang keempat, di mana bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa agar mampu melakukan asuhan kebidanan holistik Islami pada klien berdasarkan integrasi nilai-nilai Islam. Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar mampu menunjukkan sikap profesional, terintegrasi, kemudian berakhlakul karimah pada saat memberikan asuhan kebidanan secara holistik kepada klien sesuai dengan ruang lingkup praktik kebidanan. Untuk capaian pembelajaran lulusan ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan secara holistik Islami. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengelola asuhan kebidanan secara komprehensif, profesional, berakhlak Islami, dan juga berkemajuan. Untuk CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 14 hal, diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan konsep dasar asuhan kebidanan, filosofi, ruang lingkup, kemudian menjelaskan tentang kesehatan holistik Islami, kemudian menjelaskan tentang integrasi nilai-nilai Islam, mengkaji terkait dengan EBMP atau Evidence Based Midwifery Practice dalam sains dan teknologi Islam, lalu mengkaitkan juga dengan pengobatan tibun nabawi, terapi herbal, kemudian terapi tradisional, serta menjelaskan terkait dengan aspek psikologi, sosial, dan juga kultural, serta dibekali juga dengan mampu melaksanakan aplikasi hypnobirthing, mindfulness Islami, kemudian pijak refleksi, acupressure, dan juga baby spa. Untuk metode pembelajaran dilakukan secara luring, yaitu dengan metode active learning yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Di antaranya adalah dengan ceramah tanya jawab terkait dengan konsep dan juga teori dalam asuhan kebidanan holistik Islami, lalu berkaitan dengan tugas-tugas dilakukan dengan cara diskusi, yaitu terkait dengan pembahasan jurnal Evidence Based Midwifery Practice atau yang berkaitan dengan kasus-kasus kebidanan. Selanjutnya, untuk metode demonstrasi dan juga simulasi, mahasiswa diberikan kemampuan atau skill terkait dengan acupressure pada ibu hamil yang mengalami mual muntah, kemudian pijat refleksi, kemudian gerakan Maryam pada persalinan, serta mindfulness Islami pada ibu nifas, dan juga melakukan asuhan baby spa pada bayi dan juga anak prasekolah. Adapun untuk pertemuan pada mata kuliah ini dalam satu semester itu ada 16 pertemuan. 14 pertemuan disampaikan untuk teori dan juga praktikum, kemudian 2 pertemuannya untuk evaluasi. Untuk evaluasi terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada uji tulis yang terdiri dari UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 20%. Kemudian untuk tugas berikutnya evaluasi berbentuk struktur kasus, yaitu bobotnya 30%, kemudian ujian praktikum bobotnya 30%, dan juga yang terakhir penugasan berupa penilaian penugasan dan juga soft skill mahasiswa dengan bobot 20%.
sehingga total 100%. Untuk mencapai atau mengikuti evaluasi tersebut, mahasiswa harus memenuhi kehadiran sebanyak 80% agar bisa mengikuti UAS, sedangkan untuk yang ujian praktikum harus menghadiri skill lab atau demonstrasi sebanyak 100%. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa bisa menggunakan referensi. Yang pertama bisa dari buku karangan Anne Ferrier pada tahun 2016 dengan judul Holistic Midwifery, a Comprehensive Textbook. Kemudian dari ICM tahun 2011 terkait dengan Core Document International Definition of the Midwife. Kemudian dari PP Muhammadiyah pada tahun 2000 tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Lalu panduan doa dan bidan bagi perawat juga untuk di kalangan unit AIK Stikes Aisyah Bandung. Sedangkan untuk referensi pendukung, adapun buku yang bisa digunakan diantaranya adalah karangan Akbar Zaidul tahun 2020 yang berjudul tentang resep atau jurus sehat Rasulullah, kemudian terkait dengan Permenkes tahun 2004 tentang peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta dari Indonesian Holistic Care Association atau ICA tahun 2023. Sedangkan referensi pendukung yang dari jurnal, baik dari hasil penelitian dosen dan juga pengabdian masyarakat, dalam ini tentunya jurnal yang sudah dihasilkan dari tim teaching diantaranya adalah ada dari Ibu Anissa Ridayanti yang berjudul Efektivitas Acupressure dalam Mencegah Dismenor pada Mahasiswa di Lingkungan Stikes Aisyah Bandung yang telah publish di tahun 2020. Lalu dari jurnal atau penelitian Ibu Imas Mas Dinarsyah yang berjudul Manfaat Acupressure dalam Mencegah Menoragi pada Wanita Usia Subur Reproduktif yang telah terbit tahun 2021. Kemudian dari saya sendiri, Mulyanti, terkait dengan efektivitas konseling berbasis media sosial terhadap perilaku hidup bersih dan sehat yang telah publish tahun 2021, serta dari Bu Nur Latifah terkait dengan efektivitas murotal Al-Quran pada ibu trimester 3 terkait dengan kesehatan mental dan jiwa ibu hamil yang telah publish juga pada tahun 2022. Demikian mungkin untuk gambaran singkat dan juga rancangan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan holistik Islami ini untuk menjadi panduan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Berikutnya, mari kita saksikan video pembelajaran atau materi perkuliahan terkait dengan baby spa pada bayi yang dapat disaksikan berikut ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pagi ini sebelum mulai perkuliahan tadi udah berdoa atau sudah tadarus? Sudah, ya alhamdulillah ya. Berarti izin melanjutkan Ibu terkait dengan perkuliahan di mata kuliah IMHC atau Asuhan Kebidanan Holistik Islami di pertemuan hari ini. Sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya disampaikan oleh siapa dosennya? Bu Imas. Tentang apa topiknya? Mindfulness Islami. Ada yang boleh menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan mindfulness? Yang mau menyampaikan pendapatnya? Satu orang boleh? Ya, boleh. Siapa namanya? Trisania. Ya, mangga Neng Tri. Menurut Tri apa? Mindfulness itu jadi kemampuan kita untuk fokus pada keadaan saat ini, di mana kita berada, kondisi saat ini kita ada. Jadi kita lagi apa tuh, kita fokus pada keadaan itu. Oke, jadi intinya harus tune in ya. Di mana kita sekarang, apa yang sedang kita ucapkan, apa yang sedang kita berikan ke pasien, kita pun harus sepenuhnya menyadari. Sehingga informasi atau asuhan yang kita berikan kepada pasien kita itu juga akan sama diterima full oleh pasien kita. Ya, baik, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pendapat terkait dengan ini ya, materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, untuk hari ini sesuai dengan di mata kuliah IMHC di RPS, yaitu pertemuan terkait dengan materi baby spa. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materinya, ada yang tahu atau sudah pernah mendengar apa itu baby spa? Boleh, siapa yang mau menyampaikan?
Apa aja boleh nih menurut pendapat yang sudah pernah dibaca atau didapatkan dari obrolan mungkin, atau mata kuliah sebelumnya, atau mungkin dari buku, atau udah pernah baca jurnalnya? Baby spa itu apa? Boleh? Ada? Enggak? Perawatan bayi. Perawatan bayi. Secara umum atau ada gerakan khusus? Ada gerakan khusus. Baik, betul ya. Masuknya memang ke lingkup, kalau di mata kuliah asuhan kebidanan, masuknya fokusnya ke asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Tetapi mata kuliah ini memang lebih melengkapi ya, melengkapi asuhan di setiap fase kehidupan baik dari ibu maupun bayi, ditambahkan dengan komplementernya. Jadi kalau masuk ke esensialnya, skill bidan itu adalah pijat bayinya. Tapi kalau di baby spa ini terkait dengan komplementer, ada apa sih di dalam baby spa? Ada tambahannya jelas 2 hal ya. Nanti kita lihat apa saja ya, sesuai dengan topik hari ini akan Ibu sampaikan ya. Baik, untuk yang pertama ya, topik yang hari ini akan kita bahas adalah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan hari ini rekan-rekan mahasiswa bisa mempraktekkan baby spa ya, karena memang setelah pertemuan teori nanti ada pertemuan praktikum atau demonstrasinya, jadi diharapkan bisa mempraktekkan tentang baby spa, lalu ketepatan dalam bimbingan doa pada ibu dan bayi. Nah, ini tadi ya, di mata kuliah MAC ini tambahannya selain memang skill esensi yaitu pijat bayi, kita harus juga mengintegrasikan terkait dengan nilai-nilai Islam, di mana di setiap fase ibu dan bayi itu pasti membutuhkan asuhan spiritualnya ya. Nah, di sana diharapkan rekan-rekan mahasiswa selaku calon bidan ya, khususnya dari Fikes Unisa Bandung, harus dimiliki kemampuannya yaitu memberikan asuhan secara spiritual juga ya. Tuh, jalan. Nah, ini referensi beberapa yang digunakan dalam materi ini ya. Tentunya di RPS ini ada ya buku rujukan utamanya dan juga jurnal-jurnal yang digunakan ya. Jurnalnya juga sudah banyak terkait dengan jurnal asuhan kebidanan komplementer dari kalangan dosen kebidanan ya. Teman-teman bisa cari nama dosen lalu cari jurnalnya, itu biasanya muncul ya. Gitu. Ini untuk topik yang hari ini akan kita bahas, yaitu terkait dengan definisi baby spa, regulasi atau hal-hal yang mengatur dalam asuhan baby spa apa saja, kemudian manfaat, dan terakhir tahapan atau gerakan pada asuhan baby spa. Ya, nah yang pertama, ya ini bisa sama-sama dibaca. Kalau definisi secara konsep, ya spa itu artinya air, aqueous ya, jadi singkatan sebenarnya ya. Singkatan dari solus per aqua, artinya solus itu adalah perawatan atau pengobatan ya. Per itu berarti dengan atau medianya apa, sedangkan aqua itu adalah air, bukan brand merek air mineral ya, bukan. Tapi dasarnya sendiri aqua itu adalah kata yang artinya adalah air. Nah, ini ya, jadi sejarahnya di salah satu provinsi di Belgia ya, namanya ada di kota Spa. Di sana dari istilahnya ini sejarah, berarti memang sudah ada diperlakukannya secara turun-temurun ya, penggunaan air ya sejak abad ke-14 digunakannya air itu untuk berendam ya, digunakan biasanya memang air yang khusus dari alam, jadi kayak sumber mata air gitu ya, bukan air yang misalnya sengaja disediakan di dalam wadah gitu ya, tapi memang yang berasal dari alam, digunakan untuk berendam dan dipercayai atau diyakini itu bisa menyembuhkan berbagai kondisi penyakit atau membuat kondisi tubuh semakin lebih sehat ya. Itu awal mula sejarahnya terapi air atau terapi spa ya. Nah, kalau terkait dengan definisi, ini salah satunya dari Julianti ya, tahun 2017. Ini penelitiannya menunjukkan bahwasannya spa itu digunakan sistem perawatannya adalah tadi sama, menggunakan terapi air ya, tetapi memang hal ini juga sesuai dengan undang-undang. Oke, selanjutnya ini untuk manfaat baby spa sendiri bagi bayi
ya, bagi bayi dan juga sebenarnya bagi orang tuanya juga ada, tapi kita di sini fokus menyampaikannya terkait dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh bayinya. Yang pertama jelas merangsang gerakan motorik bayi, ya. Jadi dengan rangkaian baby spa nanti ada gerakan apa saja. Jadi bayi itu bisa terangsang kalau secara pertumbuhan selain berat badan dan panjang badan tentunya ada perkembangan. Perkembangan ada 4 hal, ada yang tahu 4 hal itu apa aja? Motorik halus, motorik kasar, sosial, dan satu lagi bahasa, ya, bahasa. Nah, salah satunya di motorik. Motorik berarti mungkin ada 2 hal yang bisa dirangsang, baik itu motorik halus maupun motorik kasarnya. Kemudian yang kedua ada keseimbangan tubuh pada bayi menjadi lebih baik, ya. Karena diberikan rangsangan, ya, sehingga tadi untuk di tahap yang pada saat swimming atau bayinya itu berendam, itu juga memberikan efek dia rileks sehingga bisa memberikan manfaat bayi itu menjadi lebih seimbang atau homeostasisnya terjaga, keseimbangan dalam tubuhnya, ya. Kemudian yang ketiga, bayi menjadi lebih berani atau tidak takut terhadap air. Ya, secara fisiologis bayi itu walaupun di dalam rahim sudah ada air ketuban, ya, tetapi pada saat bayi itu lahir, ya, setelah dilahirkan sebenarnya air itu termasuk salah satu media yang ditakuti oleh bayi, ya. Jadi biasanya respon tubuhnya menghindar atau dia takut atau nangis, ya, gitu. Tapi dengan dilakukannya baby spa ini salah satu manfaatnya yaitu bisa mengurangi rasa takut bayi terhadap air, ya. Kemudian yang keempat, bisa lebih mengasah kemandirian, keberanian, dan bayinya lebih percaya diri. Walaupun kita mengukurnya kalau pada bayi lebih percaya diri itu gimana? Mungkin agak susah, ya, karena dia belum bisa langsung pada misalnya bayi yang usianya 3 bulan belum bisa langsung berucap dengan bahasa yang jelas, tetapi bayi itu bisa jelas kita lihat ada interaksi dengan orang sekitarnya atau tidak, merespon atau tidak, itu salah satu indikator kalau bayinya itu percaya diri. Yang kelima, meningkatkan IQ, ya, atau meningkatkan daya berpikir dan konsentrasi bayi. Ini tadi nyambung, ya, dengan manfaat yang kedua terkait dengan keseimbangan pada bayi, ya. Lalu manfaat yang keenam yaitu baby spa itu menjadi sarana bermain, ya, buat bayi, karena memang walaupun tadi secara fisiologis normalnya di awal bayi itu takut dengan air, tapi dengan adaptasi justru dia sudah nyaman, biasanya jadi sarana bermain. Jadi biasanya bayinya itu kalau udah pada proses swimming itu nggak mau udah. Jadi kalau dikasih waktu, ya, sesuai dengan usia, durasi untuk swimmingnya tiap bayi kebutuhannya berbeda-beda. Minimal 10 menit, maksimal bisa sampai 30 menit. Oke, baik. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas tidur, baik tidur di siang hari maupun malam hari. Nah, ini pun sama. Sudah jelas kalau tadi bisa merangsang gerakan motorik bayi, biasanya secara kualitas tidur juga bayi itu menjadi lebih nyaman, sehingga tidurnya itu kualitas itu dalam artian tidak hanya durasinya yang lama, tapi dia nyenyak, jadi tidak mudah terbangun, ya, tidak mudah terdistraksi dengan lingkungan sekitar, ya. Nah, itu baik tidur siang maupun malam. Biasanya kan memang ada kebutuhan, ya, bayi itu kalau sesuai dengan usia dia memang lebih banyak kebutuhan tidur. Tapi kalau sampai bayinya yang tidur aja dia nggak bangun di waktu makan atau menyusu, nah justru itu harus dipertanyakan, ya. Manfaat selanjutnya untuk bayi pada asuhan baby spa ini yaitu yang ke-8, nafsu makannya meningkat. Nah, ini nyambung dengan poin yang sebelumnya. Jadi sudah otomatis karena tadi dari kualitas tidurnya bagus, biasanya juga berpengaruh langsung ke sistem pencernaannya. Jadi secara fisiologis bayinya juga ada kebutuhan rasa lapar, sehingga pada saat waktu tertentu dia juga akan bangun. Jadi alarmnya udah nyambung, gitu, ya. Nah, yang terakhir berbicaranya lebih cepat. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Kalau di awal adalah motorik, perkembangan yang lain adalah yang bisa dirangsang jadi lebih baik itu adalah bahasa. Ya, gitu. Jadi sudah jelas kalau terkait dengan motorik, bisa motorik halus dan motorik kasar. Kemudian ada bahasa kalau terkait dengan
sosial ya, tadi terlihat bayinya tuh lebih mandiri atau percaya diri, terus dia tidak takut dengan air, itu untuk yang secara perkembangan sosial ya. Jadi memang baby spa ini manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh bayinya, dan itu orang tuanya harus kita ajarkan bagaimana cara memeriksa perkembangan. Oke, selanjutnya setelah kita tahu manfaatnya, berikutnya adalah langkah-langkah pada asuhan baby spa ya. Yang pertama harus menyiapkan handuk ya, handuknya handuk bayi yang memang dipakai kalau kita lihat ke pelayanan. Ini datangnya ke pelayanan kebidanan untuk baby spa, berarti satu pasien harus satu handuknya, atau diusahakan kliennya membawa sendiri handuk pribadi untuk bayinya ya. Jadi jangan dipakai berbarengan ya, satu handuk buat rame-rame, jangan ya, nanti yang ada malah infeksi kulit ke bayinya ya gitu. Yang kedua, bak mandi atau bathtubnya ya, ukurannya ada standarnya, jadi lebar sama dalamnya itu harus rata 1 meter ya. Ini juga kita di lab sudah ada alatnya yang sesuai dengan standar ya, jadi nanti rekan-rekan bisa langsung lihat alatnya di laboratorium. Yang ketiga, ada pelampung atau neck ring yang dilingkarkan ke leher bayi. Ini juga sama, ada standarnya, disesuaikan dengan usia bayi atau berat badan bayinya ya. Kemudian ada air yang digunakan, itu juga sama, airnya sekali pakai. Lalu ada boleh bawa mainannya tapi yang harus aman, yang bisa mengapung di atas air ya. Kemudian tahapan baby spa, yang pertama harus kita pastikan kondisi bayinya sehat. Jadi nggak boleh lagi demam atau suhunya tinggi atau dia kedinginan ya. Yang kedua, bayinya usianya minimal 3 bulan atau beratnya minimal 5 kilo. Jadi kita harus cek dulu berat badannya, cocokkan dengan tanggal lahirnya, itu kita konfirmasi ke ibunya ya. Oke, tahapan selanjutnya untuk baby spa setelah kita menyiapkan alat. Nah, ini bahan yang boleh ditambahkan di dalam air itu ada bahan-bahan yang alami ya, boleh susu, kemudian coklat, madu, atau dari larutan stroberi. Tapi ini nggak boleh yang esensi ya. Ada yang aromaterapi boleh, atau yang murni. Kalau yang esensi misalnya kayak cairan rasa stroberi, nah itu sebaiknya jangan ya. Ini boleh ditambahkan di airnya ya gitu. Ini manfaatnya semuanya untuk ke kulit bayi ya. Untuk yang kita lakukan di tahap sebelum praktek atau pijat bayinya, kita harus memastikan, jelaskan dulu ke orang tuanya, orang tua bayi, dia harus jelas tujuannya untuk apa, manfaatnya apa ya. Lalu bayinya tadi harus dikondisikan dalam kondisi siap. Lalu setelah itu kita pastikan ruangan dan alatnya tadi sesuai dengan standar ya, suhu airnya sesuai. Kemudian kita sapa dulu bayinya ya, kita ajak ngobrol dulu ya, nggak langsung kita ambil, diangkat langsung cemplungin, enggak ya. Jadi kita sapa dulu bayinya, lalu kita sama-sama berniat dengan orang tua, dengan bayinya, niatkan untuk melakukan baby spa-nya supaya bayinya sehat ya, bayinya bisa diajak kerjasama ya, orang tuanya juga kita ajarkan minimalnya dibuka dengan kalimat basmalah ya. Oke, setelah itu ini gerakan pijat bayinya, ibu tidak mengulang lagi terkait gerakan pijat bayi karena ini sudah ada di mata kuliah sebelumnya ya. Kita mengacunya ke referensi yang dari IHCA ya. Jadi dari awal langkah dari kaki ya, semua anggota tubuh, ke lengan, ke dada ya, kemudian ke perut, kemudian ke punggung dan kepala, sampai terakhir ada di setiap gerakannya itu ada gerakan koordinasinya ya. Ini semua rekan-rekan sudah mempelajarinya ya di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi gerakan ini nggak diajarkan lagi ya, karena ini sudah. Nah ya, setelah kita selesai pijat bayi, yang terakhir adalah senam ya. Jadi diawali dari tadi tahapan awal, lalu dipijat, lalu senam. Senamnya pun gerakannya hanya spesifik seperti gerakan pemanasan ya, pemanasan sebelum bayinya berenang. Jadi untuk gerakannya tadi ya ada di tangan kanan ya, dibuka secara bergantian kanan kiri ya, terus digerakkan menyilang dengan kaki ya. Itu gerakannya rata-rata dihitung dengan gerakan 2 x 8, sama seperti kalau kita mau melakukan gerakan pemanasan untuk renang ya.
Oke, selanjutnya adalah yang terakhir tahapannya ada berenang atau swimming. Swimming ini yang harus dipastikan ya, bayinya sebelum dimasukkan ke dalam air itu tadi harus kita sapa dulu supaya bayi nyaman. Lalu dilakukannya bisa ini manfaatnya ya sama seperti tadi pijat bayi, merangsang pertumbuhan otot ya, menghilangkan rasa takut, dia membuat lebih konsentrasi ya. Jadi secara keseluruhan sama ya manfaatnya. Ini untuk tahapannya. Kita pasang neck ringnya ya, harus pas tadi sesuai dengan ukuran atau berat badan bayi. Kunci neck ringnya itu bukan di depan di bawah dagu, tapi posisinya harus di belakang, di bagian belakang leher bayinya ya, menopang seluruh badan. Kemudian pastikan klipnya terkunci. Ya, kemudian masukkan bayinya secara perlahan ke bathtub, baru kita lepaskan. Jadi kita sambil lihat gerakan kakinya. Kalau dia sudah ada keseimbangan, baru boleh kita lepas ya. Nah, biarkan bayinya berenang tadi waktunya selama 15 menit sampai maksimal 30 menit ya. Setelah itu tahap akhir kita ucapkan alhamdulillah, kemudian bayinya dikeringkan kembali, digantikan dengan pakaian yang baru dengan nyaman, rapihkan lagi. Lalu kita evaluasi bagaimana suhu tubuhnya terutama ya. Lalu boleh kita kasih ke orang tuanya, kita sama lagi untuk bimbingan doa dan kita ucapkan kalimat hamdalah. Lalu kita evaluasi untuk kunjungan berikutnya, waktunya kapan dan dalam kondisi seperti apa bayinya bisa datang lagi. Begitu? Ya, sampai dengan pertemuan di sesi yang tahap akhir untuk baby spa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mia dulu mungkin ya. Saya Mia, itu izin bertanya. Tadi kan ada usia 3 bulan yang berat badan 50 gram. Nah, pertanyaannya, apakah berat badan bayi ini bisa mempengaruhi baby spa? Nah, jika mempengaruhi, berapa sih berat badan bayi yang untuk bisa melakukan baby spa? Oke, baik. Mia pertanyaannya bagus ya, ini lebih ke teknis. Tadi kan ada syarat untuk baby spa itu dilakukannya minimal usia bayi 3 bulan dengan berat badan 5 kilo. Artinya kenapa harus ada syarat? Karena tadi untuk bayi, memang pijat bayi itu bisa dari 0 bulan ya, jadi 1 bulan pun bisa. Tapi kalau untuk baby spa karena ada rangkaian kegiatannya, ada senam dan juga berenang atau swimming, sehingga tadi kebutuhan untuk neck ringnya juga standarnya minimal bayi dengan usia 3 bulan atau setara berat 5 kilo gitu. Artinya bayi yang dengan minimal berat segitu untuk ukuran neck ringnya disesuaikan. Dan tadi ukuran bathtubnya itu khusus untuk yang 1 meter dalam, 1 meter luasnya, itu juga khusus untuk yang minimal berat segitu. Ya, artinya kalau maksimal ada nggak Bu batasannya? Ada ya. Sebenarnya kalau batasannya sampai umur 5 tahun bisa. Ya, tapi kita lihat kondisi tadi 5 tahun kalau dia dengan berat badannya sudah kira-kira tidak ada neck ring yang bisa mengakomodir berat badan bayinya gitu ya. Nah, itu artinya disesuaikan lagi dengan kesediaan alatnya. Standarnya neck ringnya itu maksimal sampai bisa menampung atau menopang berat badan bayi di berat badan berapa atau umur berapa gitu. Mungkin karena waktunya sudah habis ya di pembelajaran hari ini. Nanti kalau masih ada lagi yang mau bertanya, Ibu persilahkan di pertemuan kita selanjutnya ya, di minggu depan di hari Senin tanggal 2 Juni. Insya Allah kita ketemu lagi dengan materi ini, tapi kita langsung ke demonstrasi. Insya Allah nanti akan Ibu siapkan untuk videonya dan juga kita demonstrasikan langsung. Jadi mungkin Ibu minta bantuannya ke si Pen IHMAC siapa? Ya, nanti minta tolong disiapkan alatnya ya untuk yang baby spa. Itu udah ada standarnya ya di laboratorium, siapkan alatnya. Boleh 1 atau 2 set kalau memungkinkan ya. Nanti kita lanjut pertemuan minggu depan untuk demonstrasi baby spa. Ya. Baik, untuk hari ini barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan materi. Kalau teori ini masuk ke dalam evaluasi ujian akhir semester ya. Untuk demonstrasinya sendiri nanti masuk ke dalam skill yang dinilai pada saat skill lab ujian praktikum ya. Itu saja, nanti untuk materinya Ibu titipkan ke si Pen IHMAC ya, supaya bisa dipelajari oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Ibu mohon maaf apabila selama menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.